Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu berupa diskusi ilmiah mingguan bersama Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, kerjasama dengan IGDI dan POGI Surabaya, dan juga menghadirkan staf dari Departemen Obgyn FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Hari ini kita kehadiran narasumber dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, yaitu berupa tema mengenai vaginismus, dengan narasumber Dr. Gatot Hardianto, spesialis Obgyn konsultan urogen rekonstruksi, dan juga Dr. Eti Mardian, spesialis Obgyn konsultan rekonstruksi. Dan nanti akan dimoderasi oleh Dr. Dimas, spesialis Obgyn. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER, kepada yang terhormat Dr. Brahmana, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Eti, Dr. Gatot, kemudian Dr. Dimas, Dr. Seto, Dr. Firda, dan Dr. Pandu. Juga saya tidak lupa untuk menyapa dan kemudian salam hormat saya untuk semua partisipan yang setia setiap hari Rabu jam 10 login ke Zoom masing-masing. Ya. Ini sudah yang ke-86 ya, Dr. Seto, kalau tidak salah ya. 86 tanya 85. apa saja. 85 tanya apa saja. Dan mudah-mudahan berlangsung terus dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kemudian kita juga menginformasikan, itu departemen kita juga akan mempunyai acara tanggal 2, 3, dan 4 Desember. Nanti kebetulan Ketua Panitianya Dr. Seto di sini mungkin bisa men-share, siapa tahu berminat. Jadi menurut saya ayo kita ini nyerbu ilmu ya. Jadi ilmu itu dengan pandemi itu semakin lebih mudah, ayo diserbu, diserap sebanyak-banyaknya, kita diskusi, dan kita ingin menyerap dari panjenengan semua, dari sejawat semua, justru yang berada langsung di lapangan. Saya tidak panjang lebar karena acara hanya 1 jam, karena ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala niat baik kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana. Terima kasih sekaligus juga mengingatkan agenda nanti kita dari Departemen Obgyn, yaitu OASIS, yaitu seminar nasional persembahan rutin dari tahun lalu. Sudah ada OASIS 1, tahun ini OASIS kedua atau seri tahun 2022 yang akan menghadirkan diskusi dari seluruh narasumber, guru besar, dan juga ahli-ahli di bidang dari 5 divisi obstetri dan ginekologi. Nanti mungkin akan kami tampilkan di akhir acara. Seperti biasa, kepada seluruh peserta, bila mana ini bertanya, monggo kami silakan untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau melalui kolom chat, atau akan jauh lebih baik lagi bila mana berkenan bisa berdiskusi langsung dengan kedua narasumber, yaitu kepada Dr. Eti dan juga Dr. Gatot. Nanti akan dipandu oleh Dr. Dimas. Nomor singkat waktu, karena hanya 1 jam, kami persilakan kepada Dr. Dimas. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sejawat sekalian, para senior. Hari ini kita akan belajar bersama melanjutkan acara mingguan Tanya Apa Saja dengan topik vaginismus. Mohon izin karena Dr. Hari Paraton berhalangan, ada perubahan susunan narasumber. Saya sebagai Dr. Dimas sebagai moderator dengan kedua narasumber guru-guru saya, Dr. Gatot dan Dr. Eti. Selamat pagi Dr. Gatot dan Dr. Eti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan mungkin Dr. Eti terlebih dahulu untuk memberikan sedikit penjelasan terkait vaginismus. Silakan kepada Dr. Eti. Maaf, suara saya terdengar ya? Nggih, terdengar, Dok. Suara saya terdengar ya, Dr. Dimas? Nggih, masuk, Dok, terdengar. Oh, nggih. Ini giliran saya ya. Sekarang maaf sinyalnya saya ganti-ganti WiFi, masih belum dapat yang bagus. Ini giliran saya ya, Dr. Dimas ya? Nggih, Dok. Sedikit Baik, penjelasan terima terkait kasih vaginismus. banyak Nggih, Dok. Dr. Dimas selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua IDI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana. Salam hormat juga, terima kasih atas kesempatannya bagi kami, Divisi Uroginekologi Rekonstruksi Surabaya, untuk terus berkiprah di Tanya Apa Saja.
Terima kasih juga untuk Dr. Gatot, senior saya yang juga ada di sini, dan juga kepada Dr. Seto serta panitia yang lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi akan berbincang ya tentang vaginismus ya, Dr. Dimas ya. Ya dok, Jadi benar. sebelum kami sampai pada nanti sesi tanya jawab, izinkan kami untuk memberikan sedikit gambaran tentang vaginismus itu seperti apa. Mudah-mudahan PPT saya tampak ya. Oke, Jadi jelas dok. saya buat dalam bahasa Inggris karena memang literatur yang banyak itu masih dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi insya Allah kami dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi dalam waktu dekat akan berusaha mengirimkan publikasi terkait ini karena alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun, bukan alhamdulillah ya sebenarnya ya, ada sekitar 50-60 pasien yang kami tangani yang semuanya itu mengeluh datang dengan keluhan mereka tidak bisa penetrasi selama pernikahan sekian lama. Jadi pasien-pasien ini umumnya memang datang dengan keluhan tidak bisa berhubungan seksual dengan suaminya setelah masa pernikahan bisa 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan yang terpanjang saya pernah mendapatkan pasien dengan pernikahan 8 tahun. Jadi 8 tahun menikah mereka belum bisa berhubungan seksual secara sempurna ya. Dimana kalau secara sempurna itu kita mengartikannya bahwa bisa terjadi penetrasi yang optimal. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ilmu sekarang semakin berkembang ya, dunia komunikasi juga semakin banyak. Dulu saya ingat sekali di awal-awal saya praktek sekitar 15 tahun yang lalu, praktek objin, mungkin saya hanya mendapatkan setahun sekali 2 kali pasien seperti ini. Tapi sekarang dengan pengetahuan yang sangat bebas kita dapatkan, ternyata pasien-pasien ini kemudian mulai paham bahwa sebenarnya kondisi mereka itu adalah kondisi yang bisa diobati. Jadi mereka datang kepada kami, kepada kita semua, umumnya dengan keluhan tidak bisa berhubungan seksual. Dan biasanya juga sebelum datang ke kami, mereka itu sudah shopping dokter ya, shopping dokter. Dan rata-rata dokter yang mereka datangi itu menyampaikan kurang rileks ya. Padahal ternyata it's not about not relax saja gitu. It's not about relaxation, tapi ada hal lain yang memang menyebabkan penetrasi itu sulit terjadi. Jadi vaginismus ini disebutkan bahwa ini adalah kondisi yang menyebabkan adanya spasme involunter. Jadi adanya kontraksi, kekakuan yang involunter. Involunter itu artinya kan tidak disadari oleh penderita. Jadi bukan karena kesengajaan penderita. Pada daerah otot-otot vagina dan otot-otot dasar panggul yang ini menyebabkan kesulitan pada saat ada sesuatu yang masuk ke dalam vagina. Entah itu penetrasi oleh penis, atau itu pemeriksaan dalam, atau itu penggunaan USG untuk vagina. Dan ini akhirnya kalau dalam kehidupan rumah tangga menyebabkan suami istri itu tidak bisa berhubungan seksual sampai bahkan tadi yang saya sebutkan jangka lama ya, sampai 8 tahun. Bahkan saya pernah 14 tahun juga ya. Pasien-pasien seperti ini umumnya mungkin merasa malu awalnya ya datang ke kita. Bahkan ada yang sudah menikah saat ini pernikahan ketiga kalinya. Jadi menikah pertama, menikah 2 tahun tidak bisa ditinggalkan suaminya. Menikah kedua 4 tahun ditinggal suaminya. Dan yang terakhir yang sekarang ini dia mengatakan bahwa saya nggak mau gagal lagi, saya nggak mau diceraikan suami saya lagi, saya harus berobat supaya bisa sembuh. Dan ternyata secara statistik sebenarnya kasus vaginismus ini bukan angka yang kecil begitu. Cuma selama ini mungkin seperti fenomena gunung es, di mana sebenarnya kalau kita baca literatur ya, ini saya mengambil dari DLC, jadi ini dari jurnal Advanced Studies in Sexology ya, tahun 2019 itu disebutkan bahwa secara statistik mungkin sebenarnya angkanya sekitar 7% dengan berbagai derajatnya ya. Saya bilang dengan berbagai derajatnya karena kalau kita bicara vaginismus itu sebenarnya ada derajat 1, 2, 3, 4. Di mana yang 1 itu mungkin masih bisa masuk tapi dengan segala perjuangan yang hebat ya. Ya ini disebutkan juga dalam jurnal tersebut bahwa sayangnya vaginismus ini seringkali tidak terdiagnosis dengan baik atau bahkan misdiagnostik. Ya, dan juga hal lain bahwa beberapa perempuan
itu menghindari diskusi tentang topik ini. Ya, itu sekilas tentang vaginismus. Ini penyebabnya ya, mungkin apakah nanti kita bahas berikutnya ya, Dokter Dimas ya. Karena ini lumayan, ini sudah jam 10.15, nanti kalau saya lanjutkan Oke, dengan betul, slide dokter. berikutnya, nanti tanya jawabnya tidak selesai ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yeti atas penjelasan singkatnya. Kemudian mungkin Dokter Gatut ada tambahan penjelasan, Dok. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, para senior. Jadi kita minggu ini atau hari ini kita diskusi tentang vaginismus ya. Seperti apa yang disampaikan Dr. Yeti, jadi kita semua menyadari lah ya bahwa memang vaginismus itu bagian dari salah satu yang disebutkan sebagai disfungsi seksual wanita, itu memang jarang diungkap ya. Nah, kenapa memang jarang diungkap? Ya memang karena sepertinya tersembunyi begitu ya. Ya sangat dimaklumi, apalagi khususnya kalau wanita-wanita dari timur begitu ya. Jadi masih ada unsur tabu, sungkan, malu dan sebagainya, itu sangat bisa dimengerti. Nah, dengan begitu kita di sini menyadarkan kepada kita semua, saya juga ini, bahwa mau tidak mau kita untuk kasus vaginismus dan disfungsi seksual wanita pada umumnya, ini memang harus dokternya yang memang pesannya adalah dokternya harus secara aktif sengaja untuk menggali masalah itu. Karena kalau dokternya tidak aktif atau tidak semacam peduli tentang aspek itu, otomatis tidak tergali dan biasanya pasien jarang mengungkap secara nyata. Kecuali memang yang sudah nemen tadi sudah disampaikan Dr. Edi, yang memang sengaja datang dengan keluhan seksual gitu ya. Tetapi secara umum sangat jarang diungkap gitu ya. Tadi sudah disampaikan cenderung tidak didiagnosis sehingga otomatis tidak terdiagnosa karena tidak terungkap atau misdiagnosis tadi. Nah, kalaupun toh itu semua kita menyadari memang problem secara umum memang nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut dari diskusi bahwa problem seksual secara umum disfungsi seksual itu biasanya dua-duanya terlibat. Artinya begini, aspek fisik mungkin ada, tetapi juga aspek psikologis juga sangat kuat. Sehingga mana yang satu, mana yang memulai bisa psikologis dulu, kemudian menyangkut fisik, bisa juga ada unsur fisik dulu, baru kemudian menjadi unsur psikologisnya terlibat, bisa. Atau kombinasi dua-duanya itu sangat bisa dimengerti ya. Jadi, nah dengan begitu, dengan menyadari itu, kita sebagai seorang dokter pada umumnya akan mengingatkan juga bahwa pendekatannya juga harus pendekatan dua-duanya. Nah, biasanya kita sementara ini banyak yang mengacu kepada pendekatan fisik saja, sehingga kurang dapat. Harapannya nanti setelah ini kita menyadari bersama unsur psikologis juga sangat kuat, terutama pada masalah-masalah seksual ini ya, khususnya vaginismus ini. Sehingga kita juga memperhatikan aspek itu. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Eti bahwa biasanya pasien-pasien itu sudah shopping dokter begitu ya. Nah, itu sangat bisa dimengerti. Kenapa? Karena memang kondisi disfungsi seksual pada umumnya termasuk vaginismus ini apa ya? sensitif banget. Jadi sensinya tinggi. Dengan begitu pasien-pasien itu sensinya tinggi ya mudah mutung atau mudah ngambek atau apa bahasa Indonesianya ya, mudah ngambek dan sebagainya. Sehingga dengan respon kita yang kurang pas sedikit saja karena sensinya yang sangat tinggi itu menyebabkan yang bersangkutan langsung ngambek pindah dokter karena merasa responnya tidak pas begitu ya. Nah, dengan begitu kita mulai menyadari bahwa kita sendiri kalau ada unsur-unsur yang sudah menyangkut masalah seksual, tolong kita membuka diri untuk lebih hati-hati. Hati-hati terutama karena mereka sensinya sangat tinggi ya. Dan sangat bisa dimengerti unsur-unsur yang seperti ini, gangguan fungsi seksual ini biasanya juga harus dipahami, tidak bisa sekali jadi dalam melakukan terapi, manajemen itu biasanya tidak bisa sekali jadi. Maksudnya
sekali ini diobati sudah sembuh tidak bisa. Biasanya butuh beberapa pertemuan, butuh beberapa kali evaluasi baru benar-benar. Nah, dengan begitu dia dengan sensi yang sangat tinggi tadi, begitu dia mudah nganggap, begitu tidak cocok sedikit pindah ya, dan sebagainya. Nah, sehingga ya kita menyadari. Nah, dengan begitu fungsi SPOG di sini, kalau sejawat sekalian kita sebagai besar SPOG tidak boleh menolak bahwa harus berfungsi sebagai seorang psikolog atau seorang psikiatri barangkali ya, itu juga harus terlibat di dalamnya. Karena untuk unsur seksual, fungsi SPOG itu juga harus dirangkep sekaligus sebagai fungsi seorang psikolog. Karena dia pendekatannya juga harus melakukan pendekatan psikologi yang sangat baik. Nah, jadi ya sudah, dengan begitu nanti kita akan bersama-sama menggali lebih jauh ya situasi yang ada di dalam vaginismus ini dalam bentuk diskusi lebih lanjut. Mungkin itu sementara pembuka diskusi, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara sekalian nanti diskusinya lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Dimas. Baik, terima kasih Dr. Gatot. Jadi ada tantangan tersendiri untuk SPOG, Dr. Bagaimana cara menggali supaya pasiennya dalam tanda kutip kooperatif untuk kita periksa bila ada keluhan vaginismus. Baik, di kolom question and answer ada beberapa pertanyaan, Dokter. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dari Dr. Haria. Dr. Haria ini selalu aktif bertanya di THS. Assalamualaikum, apakah vaginismus bisa disebabkan oleh faktor psikis? Kalau iya, tata laksananya bagaimana? Matur nuwun. Baik, mungkin saya ajukan ke Dr. Eti terlebih dahulu, Dokter. Silakan untuk Dr. Eti. Terima kasih, Dr. Dimas. Ini kebetulan di slide berikutnya ada ya penyebabnya ini. Saya tayangkan sekalian ya. Jadi ini adalah beberapa, ini saya ambil dari PANA 2020 juga ya. Dalam The Female Orgasm Disorder and Individual Psychology Approach pada jurnal tersebut di bawah ini. Jadi penyebab dari vaginismus itu ada dua macam. Dia bisa karena emosional atau fisikal. Ya, jadi emosionalnya itu bikin secara nggak sengaja, secara tidak disengaja terjadi kontraksi yang berlebihan pada otot-otot vagina atau otot dasar panggul. Kemudian ada juga adanya riwayat hubungan seksual yang tidak menyenangkan pada masa lampau. Lain kok ada tulisan begini ya, kenapa kok masa lampau kan vaginismus itu nggak pernah bisa hubungan. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata vaginismus itu ada dua macam, yaitu ada primer dan ada sekunder. Saya terdengar ya suara saya ya? Oke, sampun Dok, barusan agak error. Iya, jadi kalau kita bicara painful sex in the past, itu berarti mungkin dia sekarang ini mengalami yang namanya vaginismus sekunder. Jadi kalau vaginismus primer itu artinya dia dulu dia belum pernah sama sekali berhubungan. Sehingga dia tidak pernah terjadi penetrasi, tidak pernah ada sesuatu yang masuk. Tapi kalau sekunder, dulu sudah pernah bisa, kemudian ada hal yang menyakitkan. Mungkin pas lahiran susah, sakit, jahitannya bikin sakit, sehingga secara otomatis itu menyebabkan adanya kontraksi yang involunter pada otot-otot vaginanya. Kemudian adanya kultur budaya yang menyebut bahwa seks itu adalah tabu. Saya pernah mendapatkan pasien seperti ini, di mana pasien ini menyatakan bahwa dia spesifik ya, pasien ini spesifik. Kalau untuk hubungan seksual dia tidak masalah. Tapi begitu kita mau masukkan jari kita untuk VT, itu otomatis tidak bisa. Ternyata setelah digali, dia mengatakan bahwa orang tuanya, ibunya itu mengajarkan bahwa daerah kemaluan itu tidak boleh diapa-apakan selain untuk hubungan seksual. Jadi ini bisa menyebabkan secara otomatis terjadinya kontraksi involunter tersebut. Kemudian rasa lelah, cemas, itu sangat bisa. Jadi kalau ditanya apakah psikis itu bisa menyebabkan terjadinya vaginismus, iya. Sangat betul sekali. Kalau iya, tata laksananya bagaimana? Tata laksananya tentu saja, kalau pasien itu datang ke kita sebagai seorang dokter kandungan, rasanya kita pun juga bisa kok dibekali dengan
sebuah soft skill ya kita sebagai seorang dokter untuk berkomunikasi dengan dia. Pengalaman saya beberapa pasien itu datang itu dengan rasa cemas dan tidak pede bahwa saya ini vaginismus dokter, saya nggak bisa hubungan, nggak mungkin saya bisa hubungan. Jadi awalnya biasanya itu yang saya lakukan adalah saya membantu dia untuk menetralisir kecemasan dan ketakutannya tersebut bahwa cemas dan takut dia tentang rasa sakit pada saat berhubungan seksual ketika terjadi penetrasi itu adalah tidak sesakit yang dia bayangkan. Jadi saya nggak mungkin bilang, oh nggak sakit. Kadang-kadang kita otomatis bilang gitu, nggak sakit kok Bu, nggak sakit. Nggak. Pada pasien vaginismus seperti ini, kita nggak bisa bilang, oh nggak sakit. Tapi kita bisa bilang bahwa mungkin memang iya sakit, tapi itu tidak sesakit yang dibayangkan. Jadi biasanya secara psikologis kita membantu dari awal dari situ, kemudian kita coba melakukan pendekatan pada dia dengan menyatakan bahwa saya akan coba periksa pada pasien dengan vaginismus yang hebat ya, yang grade-nya 4 itu. Memang kita seringkali mengalami kesulitan masuk. Jadi pasien itu sampai pantatnya itu diangkat-angkat begitu ya. Diangkat, dikempit, kemudian sampai mundur-mundur ke belakang kasur itu sering sekali. Tangan saya ditolak-tolak itu sangat sering. Ya memang untuk pasien vaginismus seperti ini itu butuh kesabaran yang luar biasa. Satu pasien biasanya saya alokasikan sekitar 30 menit sampai 1 jam. Karena nggak bisa, cuma 10 menit itu nggak bisa. Jadi targetnya adalah ketika pasien ini datang ke kita harus bisa mengobati psikisnya dia dulu. Kita pastikan, kita yakinkan bahwa rasa nyeri yang dia bayang itu tidak senyeri yang dia dulu. Biasanya kalau pasien ini grade-nya ringan ya, kita evaluasi dari genitalianya eksternal dulu, kita minta izin. Kemudian kita coba dengan izin tentu saja ya, kadang-kadang kalau perlu tanda tangan bahwa kita akan mencoba memasukkan jari kita untuk melakukan pemeriksaan dalam untuk tahu apakah ada gangguan anatomis atau tidak pada daerah vagina. Karena pada beberapa kasus ternyata sebabnya itu bukan hanya karena kekakuan otot. Pada beberapa kasus kami mendapatkan ternyata sebabnya itu adalah satu, selaput darahnya itu tebal banget. Sampai lubangnya itu kecil, hanya berupa 1 titik. Itu saya beberapa kali mendapatkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan nggak mungkin kita paksakan kalau kita tidak melakukan tindakan ya. Dan ini tidak akan kita temukan kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dengan baik. Jadi kalau ternyata tidak ada apa-apa, kita coba masukkan 1 jari. Dan kita harus bisa meyakinkan psikis pasien bahwa ini loh, ini jariku udah masuk nih. Rasanya bagaimana? Skor 1 sampai 10 bagaimana? Ternyata kebanyakan pasien ya, itu mengatakan, oh iya, ternyata tidak sesakit yang saya kira. Jadi nanti kalau pasien sudah bisa merasakan bahwa ketika itu terjadi ada sesuatu yang masuk ke dalam vagina itu ternyata tidak senyeri yang dia bayangkan, maka rasa cemas, rasa takutnya itu dia akan berkurang dan dia akan mencoba. Ya. Jadi kalau ada faktor psikis, kalau misalnya faktor psikisnya itu berat ya, misalnya trauma, masa lalu begitu ya. Tentu saja kalau kita sendiri nggak bisa, maka kita jangan sungkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari psikiatri. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang ada gangguan psikis berat, trauma masa lalu yang hebat, maka mungkin kita sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan itu dan harus berkolaborasi dengan teman psikiatri karena mereka memang dibekali ilmu untuk melakukan ya evaluasi dan tata laksana di bidang masalah psikologis yang memang berat. Terima kasih Dr. Dimas. Saya izin stop ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Eti. Jadi memang ada faktor psikis yang juga ikut mengganggu menyebabkan vaginismus ini, nggak dok? Mungkin Dr. Gatut ada tambahan, dokter? Baik, Dr. Dimas, rasanya tadi apakah apa namanya psikis ya dapat mempengaruhi. Oke, ya sudah disampaikan oleh Dr. Eti ya, sangat besar pengaruhnya ya. Bahkan psikis itu tadi secara akademis ya bisa primer, bisa sekunder. Artinya begini, bermula dari problem psikologis, istilahnya problem psikis, kemudian memang langsung berdampak kepada vaginismus, atau
problem psikologisnya itu sekunder. Memang tadinya ada problem fisik tadi yang disampaikan Dr. Reti, misalnya ada anomali di himennya, misalnya himennya lubangnya pinpoint misalnya, sehingga pada saat melakukan penetrasi awal dia kesakitan, nah kemudian menjadi dia trauma, nah, sehingga pada kondisi trauma itu menjadikan dia tambah sakit yang berlebihan. Nah itu psikologisnya menjadi bersifat sekunder ya. Jadi bisa primer memang karena psikologis, bahkan psikologisnya juga bisa sekunder. Tadinya berawal dari dari fisik, problem di fisik, kemudian berdampak kepada psikologis. Dan kemudian sirkulus vitruvius, jadi lingkaran setan, saling memperberat. Ya, kalau sudah berdampak psikologis, akhirnya tambah problemnya tambah vaginismus, tambah nyata begitu ya. Jadi dan itu juga sangat bisa dimaklumi, sehingga terapi untuk mengurai seperti itu tidak bisa hanya fisik saja, tapi juga dimulai dari psikologisnya. Dengan psikologis yang baik, pendekatan psikologis yang baik, ya tentu. Tata laksananya bagaimana? Secara umum ya psikoterapi secara umum ya, mencoba menggali apa primer dari problem psikologis yang ada. Itu ya, tentu itu sesuai dengan step-step yang pernah diajarkan kita sebagai seorang dokter gitu ya. Mungkin itu Dr. Dimas tambahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dokter, dari Dr. Kristiandi Susanto. Assalamualaikum, izin bertanya, bila ada pasien di IGD, maaf dempet, tidak bisa lepas saat koitus, apakah ini juga termasuk vaginismus dokter? Bagaimana pencerahannya? Matur nuwun. Mungkin Dr. Eti nggih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dimas. ini salah satu gancet, ini salah satu hal yang ditakutkan pasien ketika mau hubungan ya, terutama pengantin baru. Jadi banyak Dr. Gatot pasien-pasien tuh yang saya takut loh dok, nanti kalau terus tiba-tiba masuk nggak bisa lepas gimana? Soalnya vagina saya sempit gitu. Jadi gancet ya, gancet. Ini istilahnya gancet ya, dempet atau tidak bisa lepas saat koitus ini kalau pasien awam tuh nyebutnya gancet ya, fenomena gancet. Jadi gancet ini memang bisa terjadi akibat adanya kontraksi involunter yang terjadi pada otot-otot vagina. Jadi pada saat terjadi penetrasi, kemudian masuk, tapi kemudian kontraksi terus begitu ya. Otot vagina itu kontraksi terus, nggak bisa relaksasi sama sekali. Jadi akibatnya, maaf ya, penis yang masuk itu nggak bisa keluar. Nah ini ya. Tapi nggak perlu ditakutkan ya, toh gancet ini kan mungkin kejadiannya cuma berapa sih. Jadi penanganannya bagaimana kalau terjadi gancet? Biasanya sih salah satu yang bisa dilakukan itu dengan pemberian lidokain ya. Lidokain itu diharapkan bisa menyebabkan terjadinya relaksasi pada otot-otot di seputar itu. Mungkin Dr. Gatot punya pendapat lain, kami persilahkan kok. Silakan Dr. Gatot. Iya, terima kasih. Iya, gancet ya. Jadi memang kalau gancet itu apa itu termasuk vaginismus. Sebenarnya kalau kriteria vaginismus yang disampaikan Dr. Yati tadi sebenarnya bukan. Kalau vaginismus itu justru gangguan penetrasi, tidak bisa sampai penetrasi. Tapi kalau gancet ini sebenarnya bisa penetrasi, cuma justru setelah penetrasi dia tidak bisa lepas. Nah, biasanya yang muncul bukan vaginismus, kalau vaginismus ya, tapi ini lebih ke karena spasme ya, spasme otot dari vagina, atau persisnya adalah levator ani, otot yang sangat kuat ya, dan itu terjadi spasme sehingga, nah memang kenapa kok bisa begitu ya, karena pada saat melakukan hubungan seksual seperti itu, pada saat gancet itu biasanya penis dalam kondisi ereksi, sehingga penisnya juga dalam kondisi ukurannya yang optimal, sehingga dia tidak bisa tertarik keluar. Nah biasanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau biasanya dalam kondisi stres begitu, wanitanya terutama dia memunculkan spasme itu. Nah biasanya kalau ditunggu beberapa saat, bagaimana penata laksananya tadi yang disampaikan, biasanya ditunggu beberapa saat, setelah penisnya itu juga mengecil, biasanya setelah dia tidak ereksi lagi, biasanya otomatis dia akan lepas gitu ya.
Tidak usah dipaksakan. Justru kalau mau dipaksakan, dia makin responnya itu makin spasme. Gitu ya. Kemudian yang seperti yang disampaikan Treti, kalau ditunggu sesaat masih belum cukup bisa dilakukan pemberian obat-obatan untuk melakukan relaksasi otot spasme tadi. Ya, bisa diberikan obat-obat ya tadi lidocain tadi ya bisa diberikan. Dengan begitu dia spasmenya menjadi hilang berkurang. Otomatis dia mudah lepasnya. Saya rasa tidak ada perlakuan khusus yang istimewa untuk kalau misalnya menemui pasien ganjet. Jadi yang lebih rame biasanya aspek sosialnya kalau kejadian ganjet ini daripada aspek medisnya. Sebenarnya aspek medisnya tidak terlalu berat, tidak terlalu sulit itu karena tapi sangat bisa dimengerti itu karena terjadi spasme. Nah, kenapa terjadi spasme? Biasanya pada saat kondisi-kondisi yang koitus yang tidak diharapkan ya istilahnya ada ketakutan salah satu sehingga memunculkan spasme. Nah, spasmenya ini memang bersifat involunter, tidak terkendali gitu ya. Tapi spasme. Ya, saya rasa itu mungkin tambahan dari saya. Jadi yang bikin heboh itu sebenarnya karena isu di masyarakatnya itu yang lebih ramai. Tapi sebenarnya isu medisnya tidak ya. Ya, mungkin itu Dr. Dimas. Baik, terima kasih Dokter. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Dara. Selamat pagi Dokter, mohon izin bertanya. Sejauh mana vaginismus ini bisa ditangani oleh SPOG umum? Apakah memang harus dirujuk ke konsultan urologi Dokter? Ini juga pertanyaan saya juga Dok. Sejauh mana kami SPOG umum bisa melakukan evaluasi atau mungkin treatment awal sebelum dirujuk ke konsultan urologi? Terima kasih Dokter. Mungkin Dokter Eti terlebih dahulu Dok. Ya, terima kasih Dr. Dimas. Jadi saya izin lagi ya, share screen ya. Nah ini ya, kalau kita baca tentang manajemen ya, manajemen. Jadi gini, semua SPOG itu harusnya bisa menangani ini ya, karena paling tidak pada saat kita melakukan diagnostik itu kita akan tahu sebabnya apa. Jadi ketika pasien itu datang kepada kita dengan keluhan dia tidak bisa berhubungan seksual, suaminya tidak bisa penetrasi, maka uji kesabaran kita itu memang sangat penting. Uji kesabaran kita itu adalah menjadi poin utama. Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan ini tidak, itu ya. Karena pemeriksaan ini tidak bisa hanya dilakukan dengan waktu 1 menit, 2 menit, 5 menit begitu ya. Jadi yang prinsip pertama harus kita lakukan adalah meyakinkan bahwa apakah betul tidak ada kelainan anatomi yang dialami oleh pasien ini. Karena nanti urusan gangguan psikologis itu kalau bagi saya itu adalah nanti yang berikutnya. Yang penting kita memastikan dulu apakah tidak ada gangguan anatomi. Jadi apa peran SPOG umum di sini? Ya, satu yang pasti harus memastikan apakah gangguan penetrasi yang terjadi pada suami istri ini tidak ada hubungannya dengan gangguan anatomi. Dan seorang SPOG umum pasti sangat mudah bisa menentukan apakah ini ada gangguan anatomi apa tidak. Ya, salah satunya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa saya beberapa kali menemukan adanya selaput darah itu yang sangat tebal, lebar, kaku ya. Nah kalau sudah seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan yang rileks saja Bu, Ibu kurang rileks kan nggak mungkin. Jadi kalau sudah kita temukan gangguan anatominya, maka kita harus membantu dengan menyelesaikan problem anatominya tersebut. Kalau misalnya ternyata tidak kita dapatkan gangguan anatomi yang berarti dan itu betul-betul kasusnya adalah karena adanya kontraksi otot vagina yang berlebihan, maka nanti yang berikutnya itu kita harus memastikan pada si pasien ini bahwa kontraksi yang berlebihan tersebut bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Jadi kita pasti sudah paham ya bahwa nanti teman-teman Bapak dan Ibu SPOG semuanya pasti sudah pernah dengar ya kalau sering baca tentang vaginismus ini salah satu cara yang bisa dicoba itu adalah dengan pemakaian dilator ya, melakukan dilatasi mandiri. Dan itu kalau kita sabar bisa telaten itu sebenarnya bisa dilakukan.
Jadi kalau kita lihat manajemennya di sini, ya, selain nanti kita sampai pada pemakaian dilator atau yang terakhir kalau diperlukan memang kita harus melakukan injeksi botox pada otot-otot vaginanya, maka kita bisa melakukan satu cognitive treatment ya. Jadi terapi kognitif memberikan pemahaman, kemudian memberikan edukasi seksual. Jadi kalau sedang melakukan pemeriksaan itu usahakan pasien atau suaminya itu tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita sambil bercerita. Ini ternyata enggak ada apa-apa nih. Ini loh lubang vaginanya. Kadang-kadang nanti ternyata tercetus loh. Oh selama ini berarti aku masukinnya salah ya dok, gitu kata suaminya. Mungkin aku terlalu arah bawah karena seringkali kita dapatkan bahwa pasien ini ternyata dia tidak mengarahkan itu pada lubang sehingga kesakitan istrinya. Jadi mengarahkannya terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah kan kena pada forset ya. Nanti kita dapatkan forsetnya itu lecet-lecet. Nah itu pasti sakit sekali. Kemudian kita ajari pasien untuk kontrol vaginal muscle activity ya. Jadi ini bisa dilatih dengan melakukan Kegel exercise. Kemudian self exploration dari anatomi ya. Jadi kita ajari kalau kita sudah bisa masuk begitu. Kita ajari pasien untuk mengenali anatominya sendiri. Oh, begini ya, Dok. Berarti jari saya ini ketika masuk rasanya begini. Nah, nanti itu akan memberikan persepsi yang baru pada pasien bahwa ketika dia melakukan itu, bahwa itu tidak ada apa-apa ya. Kemudian hal lain juga edukasi ya. Edukasi itu sangat penting sekali. Dan itu seorang SPOG umum pun pasti sangat bisa melakukan dengan baik. Ya. Yang penting kuncinya kalau kita menangani pasien vaginismus itu adalah sabar. Sabar, telaten, dan kita punya banyak waktu untuk membuat dia yakin bahwa dia baik-baik saja. Itu Dr. Dimas. Matur nuwun. Baik, terima kasih dok. Dokter Gatot mungkin ada sedikit tambahan. Baik, Dr. Dimas. Yang disampaikan seberapa SPOG ya. Ya, kalau saya sih sebagai urologin tidak ada masalah menurut saya ya. Jadi kalau memang harusnya kalau memang sampai level SPOG umum memang memungkinkan ya kenapa tidak ya ditangani saja ya. Jangan buru moro-moro sedikit urusan urologin bukan, harusnya begini. Kalau sudah ada pasien datang, terutama ada problem, artinya bahwa kita berpikir positif bahwa artinya yang bersangkutan SPOG tersebut, apakah itu SPOG umum maksudnya begitu, bukan harus konsultasi. Artinya SPOG itu sudah dipercaya oleh pasien. Nah, justru kepercayaan oleh pasien di SPOG umum itulah yang harus kita manfaatkan. Jangan malah dikonsulkan ke urologi belum perlu misalnya gitu ya. Justru itu nanti kita menyia-nyiakan kepercayaan SPOG umum tersebut misalnya gitu ya. Tangani dulu seoptimal mungkin, anggaplah bisa menangani gitu ya. Anda oleh dokter, coba digali. Memang yang pertama karena kita di anatomi atau fisiknya dulu. Kita pasti fisiknya ada masalah atau tidaknya ya itu yang pertama. Masalah secara yang bermakna secara anatomis organ seksualnya baru mungkin kita masuk ke masalah-masalah yang bersifat psikologis. Dan kalau sudah masalah psikis bahwa yang SPOG tersebut mempunyai kepercayaan bahwa dia mampu menangani, tidak ada masalah, tangani saja ya. Karena masuk ke ranah psikologis ini rasanya orang-orang yang dipercaya oleh pasien itulah yang bisa menangani dengan lebih baik daripada kalau nanti dirujuk misalnya kemudian ketemu dengan
sejawat mungkin konsultannya yang mungkin kurang bisa masuk secara psikologis justru merusak alur yang sudah baik tadi ya, gitu ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. SPOG umum monggo, kita senang kalau misalnya teman sejawat SPOG umum itu bisa menangani kasus-kasus yang vaginismus ini, terutama yang faktor anatomi dari organ seksualnya tidak ada masalah yang signifikan gitu ya, tidak ada masalah. Kecuali kalau memang bermula dari masalah organ yang signifikan, ada masalah memang, dan yang bersangkutan tidak bisa menangani atau tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menangani lebih lanjut, tidak ada masalah. Monggo silakan dirujuk dengan sudah dimulai dari inform consent yang baik ya, karena merusak kepercayaan yang sudah diberikan oleh pasien itu kepada SPOG umum tersebut gitu ya. Jadi prinsipnya itu ya, jangan kesusu dirujuk, yakinkan dulu. Kecuali memang ada masalah anatomi yang bermakna, baru monggo kita akan juga terbuka sebagai seorang konsultan urologis, sangat terbuka misalnya dirujuk menerima rujukan dari para SPOG itu ya. Tapi SPOG umum sangat berhak ya. Karena kalau sudah masuk ke ranah itu, artinya kita berpikir positif, artinya kita sudah dipercaya oleh pasien ya. Harusnya jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan. Saya rasa itu memberikan support yang lebih optimis gitu ya. Jangan sampai tidak percaya diri ya. Percaya diri dulu ya. Baik. Terima kasih Dr. Dimas. Baik, terima kasih dok. Jadi memang ada peran SPOG umum dalam hal mendeteksi awal vaginismus, terutama mendeteksi apakah ada kelainan anatomis atau tidak. Begitu ya dok, kalau memang ada kelainan anatomis yang signifikan harus dirujuk, maka monggo dirujuk ke urogin. Kira-kira kurang lebih begitu ya dokter. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan dok, ada sedikit yang mau saya bagikan nih terkait dokter Eti sudah meluncurkan buku tentang fungsi seksual pada perempuan. Izin saya share screen. Jadi monggo untuk teman-teman dan senior serta sejawat sekalian bisa mendownload seri buku praktis uroginekologi, sudah bisa di-download di Playbooks di Play Store. Di sini ya dibahas secara komprehensif terkait fungsi seksual serta disfungsi seksual pada perempuan. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya pertanyaan berikutnya dari Dr. Prita Kusumaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini memang hangat. Bahkan para penyandang vaginismus ini sudah ada komunitasnya. Yang saya tanyakan bagaimana kita membedakan bahwa antara vaginismus dengan pasien yang tidak kooperatif. Dan pertanyaan kedua, ada pasien yang sudah partus per vaginam 2 kali, namun dari awal sudah menyatakan menolak periksa dalam dan USG transvaginal. Apakah mungkin terjadi vaginismus walaupun riwayat pernah partus per vaginam? Terima kasih. Mungkin saya Dr. Eti terlebih dahulu. Terima kasih Dr. Dimas. Jadi bagaimana membedakan pasien ini vaginismus dengan yang tidak kooperatif? Nah, itu hampir sama memang dok. Jadi sekali lagi ya, kuncinya itu kesabaran memang dokter ya. Jadi bagaimana kita harus sabar membuat pasien ini percaya pada kita bahwa kita nanti akan melakukan pemeriksaan yang mungkin sedikit tidak nyaman begitu ya. Dari pengalaman saya ya, yang saya sebutkan dalam kurun waktu 1 tahun ini ya, itu hampir semua pasien itu pada akhirnya ternyata bisa kami lakukan pemeriksaan. Tapi memang dia sudah shopping dokter kemana-mana dok, dan satu pasien itu karena rumahnya luar kota, jadi saya sering mendapatkan pasien itu dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Mereka terpaksa shopping dokter ke Surabaya karena sudah mentok bahwa ada dokter yang dia datangi itu tidak paham tentang ini. Jadi satu pasien ini saya periksa, itu ternyata penyebabnya adalah selaput darahnya yang tebal, sehingga lubangnya itu hanya sekedar setengah senti, tidak sampai setengah senti lah, 3 mili. Jadi tentu saja kalau kayak begini nggak bisa kita cuma bilang pada pasiennya, ayo latihan terus, ayo relax, nggak bisa.
Jadi akhirnya kita insisi selaput darahnya dan kami lakukan masupialisasi, dan kemarin tuh pasiennya ngabarin bahwa dia sudah bisa pakai dilator sampai nomor 4. Jadi dia mau langsung hubungan seksual tuh takut pasien. Tapi akhirnya dia mencoba pakai dilator dan bisa sampai nomor 4. Pasien ini sebelumnya keberatan untuk melakukan tindakan di Surabaya karena rumahnya tidak di Surabaya. Akhirnya saya berikan rujukan untuk dokter yang di kota asalnya. Ternyata dokter di kota asalnya tuh bilang, "Oh, ini tuh Anda tuh terlalu kaku." Ya. Jadi si dokter itu nggak sampai bisa meriksa sampai menemukan bahwa selaput darahnya dia itu tebal. Tapi sudah memberikan judgement bahwa kamu yang rileks, kurang rileks, ini tidak apa-apa, latihan aja tidak apa-apa. Nah kan kalau kita tidak menemukan something wrong pada daerah kemaluannya itu, mungkin kita tidak bisa menentukan pada pasien ini itu ada sesuatu yang harus diterapi. Dan ini mungkin salah satu sebab tidak kooperatifnya dia ya. Ketika misalnya kita paksakan, saya USG vagina ya, itu juga pengalaman yang lain ya. Beberapa pasien itu bilang oleh dokternya itu tahu-tahu di USG vagina. Sakit sekali dokter, itu tambah bikin saya trauma. Akhirnya tambah nggak mau hubungan. Jadi bagaimana caranya membedakan dengan tidak kooperatif ya, dengan komunikasi ya dok. Komunikasi yang baik, dan nanti dengan komunikasi yang baik itu pasien akan percaya pada kita dan memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ini betul vaginismus, dan kalau vaginismus apakah ada sebab anatomi atau karena sebab yang lainnya. Kemudian yang pertanyaan kedua mungkin Dr. Gatot ya. Silakan Dr. Gatot. Apakah masih bisa vaginismus meskipun sudah paratus per vaginam 2 kali, dok? Ya. Mungkin saya juga kurang paham maksudnya vaginismus yang dimaksud penanya barangkali ya. Apakah maksudnya gini, kalau vaginismus kan dia ada gangguan penetrasi. Apakah ini dok mungkin, apakah pasien yang sudah pernah melahirkan itu kemudian tiba-tiba nggak bisa hubungan gitu loh dok, mungkin maksudnya seperti itu. Oh, oke, baik. Jadi sudah pernah melahirkan, jadi artinya dulu sudah pernah melakukan hubungan, sudah bisa, kemudian menjadi tidak bisa begitu ya. Nah, kembali lagi, mungkin saja, sangat mungkin ya, karena kita peristiwa pasca persalinannya itu kita tidak tahu terjadi apa, gitu ya, sudah terjadi apa, tapi sangat bisa. Nah, makanya dipastikan ulang, apakah memang ada problem anatomi atau tidak di organ genitalianya itu ya, dipastikan. Kalau memang tidak ada, ya berarti problemnya adalah problem psikologi, ya, bukan problem fisik, dan problem psikis. Nah, kalau memang sudah nyata anatomi fisiknya tidak ada masalah, kemudian problemnya adalah psikis, maka pendekatannya juga harus pendekatan psikis. Ya, apa yang kita lakukan ya sangat mungkin ya dilakukan psikoterapi. Apa yang menjadi pencetus terjadinya problem itu. Secara problemnya adalah problem anatomi, ya sangat bisa dimengerti, ya sangat bisa dimengerti. Misalnya apa? Bekas jahitan episiotomi yang proses penyembuhannya kurang optimal, misalnya begitu ya, menimbulkan jaringan fibrotik yang berlebihan, atau aproksimasinya yang tidak optimal, misalnya menimbulkan semacam jaringan sikatrik begitu ya, yaitu sangat bisa dimengerti sehingga dia kesulitan untuk melakukan penetrasi yang baik seperti sebelumnya ya, walaupun dia sudah pernah melahirkan, berarti sudah pernah penetrasi sebelumnya. Tidak sebaik penetrasi sebelumnya. Sangat bisa dimengerti. Nah, tetapi kalau muncul hal seperti itu, berarti kita tahu bahwa itu problemnya adalah problem fisik, problem anatomi dari organ seksualnya. Nah, kita pastikan ulang. Kalau memang itu ada, ya akan kita lakukan koreksi terkait dengan problem anatomi yang terjadi pasca persalinannya itu. Tetapi kalau tidak, ya tentu balik lagi, problemnya adalah psikologis. Kalau problem psikologis, tentu pendekatan terapinya ya logis saja, harus pendekatan secara psikologis ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama.
Ya, terima kasih Dr. Dimas. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya Dok, ini agak menarik. Ada dari Dr. Go Petrus. Selamat pagi Dok, dari pengalaman penyebab apa tersering vaginismus? Apakah pengalaman masa lalu mempengaruhi? Kemudian apa karena prianya tidak tahu cara berhubungan seks? Mungkin karena dari tadi kita berbicara faktor dari sisi perempuan. Nah, sekarang mungkin ini ada yang mengaitkan dengan faktor si laki atau suaminya. Bagaimana dokter? Mungkin mati ya. Saya atau Dokter Gatot ini? mungkin dokter Eti terlebih dahulu dok. Oke, baik, matur nuwun. Jadi pertanyaannya tadi dari Dokter siapa tadi? Go Dokter Petrus Go ya. Petrus. Enggak dok, ada Apakah faktor pria? penyebab tersering vaginismus dan apakah pengalaman masa lalu mempengaruhi? Penyebab tersering ini agak sulit ya, mencari tahunya itu agak sulit. Di literatur pun itu juga angkanya berbeda-beda. Tapi secara umum tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebab ini bisa secara fisik atau secara psikis dan dua-duanya itu saling berhubungan ya. Ketika pasien itu mengalami vaginismus, ada kekakuan involunter pada otot-otot vagina, kemudian dipasang masuk, itu akan kesakitan. Kesakitan akhirnya menyebabkan trauma ya secara psikis. Nanti trauma psikis tambah kaku lagi kalau dicoba lagi. Jadi itu terus muter seperti itu. Pengalaman masa lalu apa mempengaruhi? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya meskipun dari pengalaman saya itu pasien-pasien itu sebenarnya lebih bukan pengalaman masa lalu ya yang jadi masalah, tapi ketakutan. Jadi era sekarang itu memudahkan pasien untuk mendapatkan banyak informasi, tapi ada juga negatifnya ya. Banyak hal positifnya, tapi ada juga negatifnya. Salah satu negatifnya itu adalah pasien jadi takut ketika hubungan seksual karena bayangkan pernah lihat Blue film, penisnya gede banget ya. Tuh takut saya dok masuk nanti nang sobek, nang berdarah ya. Kemudian lihat film yang nggak bagus juga, lihat perempuannya jerit-jerit kesakitan kayak begitu, itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada dia dan khawatir itu akan dia alami. Jadi kemudahan melakukan akses tentang hal-hal ini itu ternyata juga bisa memberikan dampak yang tidak baik pada pasien. Kemudian apa karena prianya tidak tahu cara berhubungan seksual? Mungkin iya, bukan tidak tahu cara berhubungan seksual ya, tapi dia belum menemukan jalurnya begitu ya. Karena pada beberapa kasus itu ada suami yang ternyata, oh lubangnya di sini ya dok ya. Saya dorongnya ke sini dok, berarti salah selama ini. Iya, kamu itu tambah bikin aku sakit gitu ya. Jadi sebenarnya seringkali ini terjadi pada pasien yang baik suami atau istrinya itu betul-betul polos ya, enggak neko-neko begitu. Tapi sebenarnya bukan karena tidak tahu cara berhubungan seksual, karena itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah ya, tapi karena mungkin pembelajaran tentang daerah anatominya itu yang belum pas. Begitu jawaban saya, Dr. Dimas. Atau Nur. Oke, terima kasih dok. Dokter Gatot mungkin ada sedikit tambahan dok karena waktu terbatas. Ya, mungkin sedikit saja. Iya, sangat bisa dimengerti kepada penanya tadi. Oke, sangat bisa dimengerti ya. Karena memang biasanya ini terkait dengan kultur atau kebiasaan. Iya, beda barat, beda timur, mohon maaf misalnya ya. Orang-orang barat itu misalnya dia sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Itu ya. Dia sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, beda dengan di timur, biasanya baru melakukan hubungan seksual setelah menikah gitu ya. Sehingga dia ya terus terang dalam tanda kutip belum pernah punya pengalaman untuk bagaimana melakukan hubungan seksual gitu ya. Walaupun itu alami istilahnya begitu, tetapi ya belum pernah ada pengalaman sehingga ya kalau misalnya ada masalah ya memang baru pertama kali dia baru pertama. Beda dengan misalnya orang bule, orang-orang negara barat di mana dia sudah melakukan hubungan seksual sejak sebelum menikah di era remaja misalnya gitu. Nah, dia sudah pernah biasa sehingga begitu dia menikah ya dia otomatis sudah clear pengalaman seksualnya, apakah itu prianya, apakah itu wanitanya, dia sudah punya pengalaman tentang bagaimana melakukan hubungan seksual sehingga kalaupun tuh ada kesulitan dari awal sudah tahu, bahkan sebelum menikah dia sudah tahu bahwa oh nggak bisa masuk penetrasi ya itu ya karena misalnya vaginanya buntu atau vaginanya
himennya tidak optimal lubangnya, misalnya begitu, sudah tahu dari sebelum menikah. Nah, beda dengan di timur. Di timur itu juga baru akan mengalami hubungan seksual setelah menikah, setelah dewasa. Jadi memang sangat bisa dimengerti ya. Sangat bisa dimengerti ya. Termasuk juga pengetahuan seksual. Itu sudah didapatkan jauh sebelum nikah, beda dengan di kita. Beda pengetahuan seksual itu baru didapatkan kemudian setelah dewasa karena dianggap tabu dan sebagainya. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih, Dr. Dimas. Baik, ada faktor kultur sosiokultural yang juga mempengaruhi Ya, dalam hal disfungsi seksual, gitu, Dokter. betul. Betul. Baik, ini ada pertanyaan mungkin cukup menarik dari Dr. Thomas Malonda. Apakah ada obat yang bisa menyebabkan vaginisme? Bukan yang menyembuhkan, tapi obat yang justru mencetuskan vaginisme, Dokter. Mungkin Dr. Eti. Ya. Kalau obat, Dokter Gatot mungkin, monggo Dokter Gatot. Iya ya. Sejauh ini kok belum ada istilahnya ya laporan khusus terkait dengan obat menyebabkan vaginismus. Ya, itu kok belum ya. Saya belum menemukan atau saya belum membaca barangkali ya. Kok saya tidak, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban yang baik tentunya ya. Apakah ada obat? Kalaupun tahu obat ya tentu mungkin efek sampingnya barangkali ya, bukan obat yang bertujuan untuk memberikan dampak vaginismus barangkali begitu. Saya belum punya pengalaman terkait, bahkan belum mendapat informasi yang jelas terkait obat yang menyebabkan vaginismus begitu. Ya, terima kasih Dr. Dimas. Dr. Eti, ada tambahan? Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi mungkin obat itu tidak secara langsung menyebabkan vaginismus ya, Dokter Gatot, tapi memang ada obat-obat tuh yang menyebabkan penurunan hasrat, Dokter Gatot. Jadi kayak obat-obat anti hipertensi begitu ya. Jadi perempuan tuh kalau nggak ada hasrat, maka nggak sampai pada fase arousal. Fase arousal itu salah satunya kan ditandai dengan lubrikasi. Nah, kalau nggak sampai lubrikasi, maka ketika hubungan itu kan sakit ya. Jadi sebenarnya bukan vaginismus mungkin ya, tapi disparenia. Jadi ini salah satu catatan lain bahwa kita harus bisa membedakan antara vaginismus dengan disparenia. Kalau disparenia itu bisa hubungan tapi sakit. Sedangkan vaginismus itu sama sekali belum bisa penetrasi. Jadi itu mungkin jawabannya. Matur nuwun. Baik. Saya pikir karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, cukup gitu, Dokter. Saya akan membacakan resume untuk diskusi hari ini. Ampun, nanti disambung vaginismus kedua ya, Dr. Seto ya. Ini pertanyaannya banyak yang belum terjawab. Enggak, belum terjawab. Mohon maaf untuk yang belum terjawab. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Baik, saya bacakan resumenya. Yang pertama memang, jadi vaginismus ini seperti fenomena gunung es, masih underdiagnosed, bahkan mungkin misdiagnosed karena faktor kultur, sosiokultural, dan rasanya tabu untuk membicarakan. Kemudian ada faktor keterlibatan emosional selain faktor anatomis. Jadi perlu pemeriksaan secara komprehensif dari sisi psikis, kemudian faktor fisik dan kelainan anatomis. Kemudian karena ada faktor psikis tersebut, kadang-kadang pasien vaginismus cenderung shopping doctor. Jadi ada tantangan tersendiri untuk SPOG, bagaimana supaya bisa memberikan tata laksana yang optimal untuk pada kasus vaginismus seperti ini. Dan di era medsos atau era teknologi informasi yang luar biasa canggihnya seperti sekarang, informasi yang bisa diterima oleh pasien dari berbagai macam sumber dan kadang-kadang justru dalam tanda kutip bisa menyesatkan dan bisa merugikan pasien sendiri. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri juga buat SPOG supaya tetap selalu dalam artian update atau melakukan long life learner dan untuk bisa mendiagnosis atau memberikan tata laksana awal vaginismus ini. Baik, saya kira itu. Mungkin Dr. Gatot atau Dr. Eti ada sedikit tambahan lagi? Ya, yang penting itu saya rasa sudah dirangkum oleh Dr. Dimas ya tentang vaginismus, dan secara umum nanti kita akan bahas juga periode yang akan datang, barangkali mudah-mudahan ada kesempatan tentang disfungsi seksual wanita yang lain. Tadi sudah disampaikan tentang terkait dengan dispareunia ya, bukan hanya vaginismus tapi dispareunia dan gangguan fungsi seksual yang lain pada wanita.
Kalau pada pria mungkin dibahas oleh teman-teman yang lain, tapi ini kita membahas khusus yang wanita ya, ada gangguan arousal, gangguan orgasme, dan ya mungkin saja. Terima kasih, Dr. Dimas. Dokter Eti ada tambahan lagi, Dok? Atau cukup? Dari saya tidak ada, cuman ya mungkin pesan aja ya, sama-sama sebagai seorang dokter obgyn atau dokter umum ya, di sini kan ada dokter umum juga, bahwa kalau dulu mungkin tentang sexual function ini bukan sesuatu yang banyak kita temukan, tapi sekarang di era keterbukaan informasi ini ternyata semakin ke sini itu pasien itu sudah semakin banyak yang melakukan pengobatan apabila ada gangguan atau masalah. Jadi mari kita sama-sama belajar tentang disfungsi seksual, khususnya kalau kita objekkan disfungsi seksual pada perempuan. Karena sedikit sebiji jagung pun ilmu kita tentang disfungsi seksual itu nanti akan menjadi hal yang berharga untuk pasien, dan bahkan kita juga menjadi salah satu yang bisa menyelamatkan rumah tangga mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun, Dr. Dimas. Baik. Saya rasa sekian materi untuk diskusi terkait vaginismus pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh narasumber, responden, yakni pada Dr. Eti, pada Dr. Gatot, Dr. Dimas, sudah memberikan ilmunya untuk bisa diterima atau ditangkap seluruh sejawat sekalian. Sekali lagi kita hadir kembali nanti akan setiap hari Rabu minggu depan pukul 10 sampai pukul 11 diskusi singkat 1 jam mengenai berbagai topik di bidang ginekologis dan ginekologi dari menghadirkan staf-staf dari Obgyn FK UNER. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Eti, Dr. Gatot, Dr. Brahmana. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Matur nuwun, Dr. Eti, Dr. Gatot.